Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang uji Chi-square dengan menggunakan SPSS. Namun sebelum kita masuk dalam uji Chi-square, kita mau belajar tentang apa yang dimaksud dengan uji Chi-square itu sendiri. Kita masuk pada pengertian uji Chi-square. Chi-square disebut juga dengan Chi kuadrat. Uji Chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametis yang dilakukan pada dua variabel di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Menurut Sutrisno 2000. Ada dua macam pengujian yang dilakukan. Yang pertama ada uji independensi, yaitu untuk menguji apakah variabel satu memiliki hubungan dengan variabel lainnya. Dan yang kedua ada uji Guidance of Fit, yaitu untuk mengetahui apakah distribusi suatu pencobaan sama atau tidak sama dengan distribusi teoritisnya. Kita masuk pada syarat uji Chi-square. Yang pertama, tidak ada nilai 0 dari tabel kontingensi, yaitu 2 kali 2. Syarat yang kedua, jika tabel kontingensi 2 kali 2, tidak boleh satu sel saja yang angka harapannya di bawah dari angka 5. Dan syarat yang ketiga, jika tabel lebih dari 2 kali 2, maka frekuensi harapan boleh ada nilai angka di bawah dari 5, namun tidak lebih dari 20%. Di sini dengan kolomnya ada baik dan kurang. Untuk barisnya, supervisi infection, prevention control nurse, ICPN, dan kepatuhan perawat. Dan untuk rumus frekuensi harapannya, di sini ada 4, dengan berdasarkan nilai signifikan. Yang pertama, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka terdapat korelasi. Dan yang kedua, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka tidak terjadi korelasi. Dan untuk tutorial uji Chi-square sendiri bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Jenis data yang digunakan dalam uji Chi-square harus ordinal atau salah satu berskala nominal atau ordinal. Selanjutnya kita masuk pada kelebihan uji Chi-square itu sendiri. Di sini ada 3 kelebihannya. Yang pertama, konsep uji Chi-square dalam statistik non-parametrik mudah untuk dimengerti. Dan kelebihan yang kedua, dapat digunakan untuk menganalisa data yang berbentuk hitungan maupun peringkat. Dan kelebihan yang ketiga, perhitungan yang harus dilakukan pada umumnya sederhana dan mudah, khususnya untuk data yang kecil. Dan dalam uji Chi-square sendiri, di sini ada 3 kekurangannya. Yang pertama, uji ini sensitif terhadap banyaknya sampel yang digunakan. Dan yang kedua, uji Chi-square hanya memberikan informasi tentang ada atau tidaknya hubungan antara kedua variabel. Uji ini tidak memberikan informasi mengenai seberapa besar hubungan yang ada antar kedua variabel, serta bagaimana arah hubungan yang ada. Dan kekurangan yang ketiga, uji Chi-square hanya bagus digunakan untuk skala data nominal untuk kedua variabel yang diuji. Dan ini adalah judul dari uji Chi-square yang kami lakukan, hubungan supervisi infection prevention control nurse ICPN terhadap kepatuhan perawat di rumah sakit. Ya, selanjutnya kita masuk ke master data dengan judul hubungan supervisor infection prevention control nurse atau IPCN terhadap kepatuhan perawat. Terdapat 2 variabel. Variabel pertama yaitu supervisi infection prevention control nurse atau IPCN dengan jumlah pertanyaan 30 pertanyaan dan terdapat kategori 1 dan 2. Dan variabel kedua yaitu kepatuhan perawat. Terdapat 20 pertanyaan. Dengan kategori 1 dan 2, kategori 1 yang IPCN 1 baik, dikatakan baik jika nilainya terdapat 21 sampai 30 dan dikatakan 2 atau kurang jika nilai poinnya 1 hingga 20. Dan untuk kategori kepatuhan perawat di mana 1 yaitu patuh dengan poin 11 hingga 20 dan kategori 2 dikatakan tidak patuh dengan poin 0 sampai 10. Selanjutnya kita akan buka SPSS. Baik, kita sudah buka SPSS-nya. Kita masuk ke data view. Kita copy variabel 1 dan variabel 2 di bagian kategori yang telah tadi kita lakukan pengkodingan.
Selanjutnya kita buka variable view. Di sini kita ganti dulu namanya. Yang pertama kita ganti dengan efisien. Yang kedua kita bisa ganti dengan KP. Lalu untuk desimalnya kita ubah menjadi 0 semuanya. Untuk label variabel 1 kita dapat tulis di sini supervisi efisien. Dan untuk variabel 2 labelnya kita tulis kepatuhan perawat. Lalu kita masuk ke value-nya untuk variabel 1. Kategori pertama yang 1 baik. Lalu kita add, dan yang kedua kurang. Lalu kita add, dan kita oke-kan. Selanjutnya kita ke value yang kedua, 1 patuh. Kita add, kedua tidak patuh. Ya, kita add dan kita oke-kan. Lalu measure-nya kita ubah menjadi ordinal. Kedua variabelnya. Kita akan masuk di analyze, klik analyze, pilih descriptive statistik, lalu klik cost tab. Baik, di sini karena judulnya hubungan supervisi IPCN, berarti variabel independennya kita masukkan ke row. Untuk supervisi IPCN kita pindahkan ke row. Dan untuk variabel dependent, kita masukkan kepatuhan perawat ke bagian columns. Kita lanjut, untuk S1-nya dilewati, kita langsung klik statistik, dan di situ kita centang klik chi-square, lalu continue, dan langsung kita oke-kan saja. Baik, di sini adalah hasil dari tes chi-square-nya. Untuk yang pertama dari tabel chest processing summary dengan data supervisi PCN kepatuhan perawat dengan responden 45. Dan supervisi kepatuhan perawat dari first tabulation dengan supervisi PCN baik untuk kepatuhan perawat dengan patuh 23, yang tidak patuh dengan total 6, dan total keseluruhan 29. Untuk supervisi PCN kurang, kepatuhan perawat 4, dan yang tidak patuh 12, dengan total keseluruhan 16, dan total keseluruhannya ada 45. Dan untuk chi-square test, di sini kita mendapatkan data person chi-square dengan asymptotic significant suicide dengan hasil 0,000, dengan informasi dari syarat chi-square 0 sel yang memiliki jumlah yang diharapkan dari kurang dari 5, dengan adanya hubungan supervisi PCN terhadap kepatuhan perawat karena hasilnya 0,005, yaitu kurang dari 0,05. Demikian hasil uji chi-square kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan jika ada kelebihan kami kembalikan. Terima kasih.